Baik, selamat pagi semua anak-anak Ibu. Selamat Selamat pagi, pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Sehat? sehat Ibu. Sehat, Bu. Baik, sehat, Bu. Oke, mantap. Ibu harap semuanya sehat luar biasa untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, coba dirapikan dulu tempat duduknya, Nak. Ya, yang ada sampah di bawah mejanya silahkan dirapikan supaya kita bisa belajar dengan nyaman. Baik, sudah rapi semua? Udah, Bu. Baik. Nah, oke. Ada yang tidak hadir, Ketua Kelas Fransiskus? Semuanya hadir? Hadir Ibu semua. Oke, Ibu harap ini tetap dipertahankan setiap hari, dijaga kesehatan, supaya kita bisa semangat dalam belajar. Baik, anak didik semua, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita menimba semangat di pagi hari ini. Siapa yang mau memimpin satu lagu dulu? Saya, Bu. Oke, Winda. Let's go. Ya, mari teman-teman kita nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Yuk, 1, 2, 3. Hari Hari ini ini kurasa kurasa bahagia. bahagia. Oke, terima kasih Winda untuk lagu pembukaannya. Semuanya jadi senyum-senyum. Ibu harap semua belajar bahagia. Hati senang, pikiran pun tenang untuk belajar. Baik, mari kita ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita hari ini. Giliran siapa, Nak? Saya, Bu. Oke, Gaderia, silakan, Nak. Ya. Baik, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan belajar tentang kemampuanku terbatas. Sudilah Engkau kiranya membimbing dan menyertai kami supaya kami dapat belajar dengan baik pada pagi hari ini. Doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Gaderia untuk doanya di pagi hari ini. Baik semua anak-anak ibu, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang aku memiliki kemampuan, maka hari ini kita belajar kemampuanku terbatas. Ya, boleh kita sama-sama ngucapin kemampuanku Kemampuanku terbatas. terbatas. Baik. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini adalah kita mampu mengidentifikasi keterbatasan diri kita. Kita bisa memahami, menyikapi, dan bisa menghargai keterbatasan yang kita miliki lewat pedoman kitab suci. Untuk kriteria kita, ketuntasan tujuan pelajaran kita hari ini itu ada 3 poin. Siapa yang membantu Ibu membacakan, Nak? Itu Fransiskus Franseda lihatnya Ibu. Coba bacakan, Nak. Yang pertama apa? Yang pertama itu mengidentifikasi keterbatasan dirinya, Bu. Oke, yang kedua, Winda. Yang kedua, Nak. Memahami cara menyikapi serta menghadapi keterbatasan berdasarkan kitab suci dari Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Ya, dan yang ketiga, mampu menghargai keterbatasan diri dan juga keterbatasan sesama. Nah, ketiga KKTP ini akan kita dalami dan kita pahami pada materi kita hari ini. Baik, di sini ada Ibu kasih 3 pertanyaan. Ayo, siapa yang bisa menjawab paling cepat? Yang pertama, apakah kalian menyadari bahwa setiap orang memiliki keterbatasan? Ya, Ya, kata Winda ya. Keterbatasan apa itu Winda? keterbatasan ekonomi, Oke, iya. keterbatasan apalagi ya, Bu, fisik. Mm-mm. Fisik, ya. Coba Iya. kita lihat pertanyaan yang kedua. Coba sebutkan keterbatasan yang ada pada diri kalian. Saya enggak bisa bernyanyi, Bu. Oh, Gaderia nggak bisa bernyanyi. Ya, Ya, biasanya fales kalau suaranya nyanyi. tapi punya yang lain ya, kemampuan yang lain ya, Gade. Iya, yang lain ada, Bu. Saya bisa Iya, memasak, Bu. oke, mantap. Coba kita lihat pertanyaan yang ketiga. Bagaimanakah sikap kita menghadapi keterbatasan kita selama ini?
Fransiskus itu pengen jawab dia. Ya, Ibu. Dia suka marah-marah itu, Bu. Bagaimana sikap menghadapi keterbatasan selama ini, Bu? Saya pasrah aja, Ibu. Oh, pasrah aja ya. Iya, Bu. Udah itu dikasih Tuhan, ku nikmati saja gitu ya, Iya, gitu, Fransiskus. Bu. Nggak pernah ngeluh. Kadang ngeluh, Bu, iri lihat orang lain. Orang lain bisa bernyanyi, saya berbicara aja udah fals, Bu. Baik, kenapa ya sampai Fransiskus bisa iri ya? Apa yang membuat ya? Yuk kita simak lagi pelajaran kita hari ini. Nah, coba kita lihat sama-sama. Nah, ada di depan, coba semua perhatikan. Ada di sana gambar. Coba berikan pendapatmu tentang gambar yang di depan. Hayo, di situ ada 2 gambar itu. Bagaimana gambar yang pertama? Apa yang kamu lihat di sana? Jadi orang yang memiliki keterbatasan, tetapi ternyata dia mempunyai kemampuan yang luar biasa karena dia mau mengembangkan diri. Mau dia Bahkan bisa mengembangkan tampil di diri. depan orang banyak. Orang banyak. Lanjut, ada lagi? Fransiskus, ini ada cewek cantik. Coba Fransiskus kasih yang mana nih, pendapatmu, Bu? Nak. Fransiskus Saragi dan juga Fransiskus Praseda, dua-duanya. Jadi kalau ibu sebut satu, dua-duanya harus ikut. Kita mulai dari Baik. Fransiskus Saragi. Nah, ini kalau menurut saya, Ibu, ini orang yang mengembangkan bakatnya tidak hanya melihat keterbatasan yang dimiliki, Ibu. Ya, gimana Franseda? Ya kurang lebih sama sih Bu jawabannya ini. Kalau tidak salah saya penyanyi ini Putri Riani dari Indonesia. Tidak Ya, salah sih. memang nampak ya. Ya Fransiskus ini benar, tepuk tangan untuk Fransiskus. Berarti dia nggak hanya nonton film-film ya, nggak ya hanya main game. Iya, ini adalah yang laki-laki nih Fusici, dia punya keterbatasan cacat. Tapi dia ini adalah motivator dunia. Ya, dia bisa tampil di mana-mana. Ya, walaupun dia punya keterbatasan, tapi dia mampu dengan keterbatasannya itu meraih kesuksesan. Demikian juga dengan Putri ini. Dia asli orang Indonesia, tapi dia sudah tampil di luar negeri. Dia pemenang Amerika Got Talent. Nah, anak-anak ibu, banyak keterbatasan yang dimiliki, baik dalam diri kita maupun orang lain. Ya, baik keterbatasan fisik, kemampuan intelektual, ya, ada kita yang pintar matematika, kawan kita yang lain mungkin olahraga, seperti Kaderia tadi dia nggak bisa main volley. Ya, dia tapi pintarnya masak. Ya, psikologi dan juga ekonomi. Ya, ini adalah jenis-jenis keterbatasan yang saat ini kita miliki dan juga bisa kita lihat di sekeliling kita. Baik, anak-anak ibu, sekarang coba kita masuk ke dalam kelompok kita masing-masing. Ini kita ada 7 orang, maka ibu tentukan dari absen ya. Absen 1, 2, 3 jadi kelompok 1, dan yang kelompok kedua itu 4, 5, 6, 7. Oke, minggu yang lalu Ibu sudah suruh kita membawa kertas HPS dan bahan-bahan yang sudah kita siapkan untuk pelajaran hari ini. Sudah, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Sudah dengan kelompoknya, Nak? Sudah, Bu. sudah Bu. Baik, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan masing-masing ketua kelompok lihat. Nah, ketua kelompok tentukan dalam kelompok itu siapa notulennya dan siapa nanti yang akan mempresentasikannya. Oke, kita lihat ini ada 3 pertanyaan. Ya, silakan jawab di LKPD dan tuliskan hasilnya di kertas karton secara kreatif ya atau di HPS yang sudah disediakan. Ibu kasih waktunya 20 menit dari sekarang. Silahkan bekerja. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Kelompok 1, kelompok 2? Sudah. Sudah? Siap untuk presentase? Siap. Ya, Bu. Siap? Bu. Sudah semuanya bekerja tuntas? Ya, ada yang cuma sedikit, Bu, kerjanya, Bu. Oke, tapi tetap masing-masing kelompok itu seperti kita hari ini punya kemampuan dan juga punya keterbatasan.
batasan. Oke, sekarang mari kita tampilkan hasil kerja kelompok kita. Silakan kelompok mana yang duluan untuk presentase? Kelompok 1 atau kelompok 2 duluan, Nak? Ya, sudah tunjuk tangan si Franciscus, berarti kelompoknya duluan. Baik, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kita berikan kesempatan kelompok Franciscus Saragi. Ayo, Nak. Silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Jadi seperti yang ditampilkan tadi Ibu ada 4. Yang pertama adalah keterbatasan fisik, yang kedua keterbatasan ekonomi, yang ketiga keterbatasan psikologi, lalu yang keempat adalah keterbatasan intelektual. Makanya jangan main-main. Iya. Dilihat tulisannya Franciscus. Lanjut, yang kedua apa Franciscus? Yang pertama adalah minder, iri hati, lalu cemburu, dan lain sebagainya, Bu. Baik. Baik, kita lanjut ke kelompok yang kedua. Silakan kelompok yang kedua. Kelompok siapa? Siapa ketuanya? Siapa yang mempresentasikan, Nak? Ya, Bu. Oke, Gaderia. Ya, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi keterbatasan berdasarkan kitab suci, yaitu kita harus meminta pertolongan dari Tuhan untuk mengatasi keterbatasan yang kita miliki. Itu, Bu. Ya, baik. Untuk semuanya tepuk tangan kita. Iya, kelompok 1 sudah tampil sangat bagus. Mereka mengkritisi ya, sangat kritis. Tidak ketinggalan juga dengan kelompok 2. Ya, semuanya dibabat tuntas sama mereka LKPD-nya. Baik, ini Ibu kasih A+ untuk kedua kelompok. Nanti hasilnya ya boleh kita tempel di kelas untuk dilihat dan menjadi bahan permenungan kita juga. Nah, coba kita lihat tadi, Nak. Sekarang kita lihat bagaimana sih sebenarnya ya pemecahan masalah tadi yang sudah kita diskusikan di dalam kelompokmu. Apa sih keterbatasan yang dimiliki oleh manusia? Ada tadi sudah digali sama kelompok Franciscus. Ada keterbatasan fisik, intelektual, psikologis, dan ekonomi. Dan yang kedua tadi juga sudah hampir ya 100% sempurna jawabannya dari kelompok Gaderia. Dan ini coba kita lihat apa sih upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi keterbatasan. Ini tadi sesuai dengan Injil Markus. Coba baca dulu yang pertama Franciscus Franseda. Menerima diri sendiri sebagai pribadi dengan penuh rasa bangga dan syukur dengan segala kelebihan dan kekurangan. Oke, yang kedua lanjut yang di sampingnya, Winda. Menyadari sebagai pribadi yang tak lepas dari kekurangan serta keyakinan bahwa hal itu juga dialami oleh orang lain. Oke, yang ketiga, Gaderia. Tidak menjadikan kekurangan sebagai alasan untuk tidak mau berkembang. Yang keempat, sama-sama semua. Mencoba belajar atau berlatih berlatih dan dan pada bertanya orang yang pada lebih orang yang lebih dan bijaksana. Yang terakhir hanya laki-laki dulu. Biar kita dengar dulu soal laki-laki yang hebat di kelas kita ini. menyemangati bahwa diri ada orang yang cacat pun dapat meraih sukses sukses hidupnya, hidupnya, serta serta mampu mengukir namanya di deretan orang sukses. dunia. Oleh karena itu anak ibu, ya apapun keterbatasan diri kita, jangan menjadi alasan kita untuk tidak mau berkembang. Yang kedua di sekolah kita ini juga, jika ada kita lihat kelemahan dari teman kita, jangan langsung kita ejek.
Ada yang pernah mengejek temannya? Ada? Tuh, Frans Ada, Bu. tuh, Bu. Kerinda, Frans, Bu. Fransiskus. Ada yang Kerinda, Bu, suka ngejek? Kerinda, Kak Deria. Iya, ngejek Perinda dia. Kerinda, Kenapa Fransiskus ini? Maka dari hari Kerinda ini duluan Ibu yang Fransiskus. mengejek Bu. Nah, masa laki-laki sama perempuan ya Fransiskus? Ya, temannya dibantu. Kelemahannya bukan untuk diketahui atau diejek. Mari saling membantu dan saling menghargai. Bencongnya itu, Nah, Franciscus. Bencong. Udah mau bel, Bu. pelajaran Udah kita mau bel hari ini, pulang. oh ya, sudah mobil nak? Ya, kita lanjut Ya. sedikit lagi. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah bahas dari awal. Nah, sekarang Ibu mau lihat apa sih yang bisa kamu simpulkan dari materi kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa merangkum anak Ibu? Saya Ibu. Tunjukkan merahmu. Oke, Saya Ibu. Fransiskus. Iya Go, Ibu. go. Jadi yang saya dapat dari pelajaran hari ini Bu, bahwa keterbatasan adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Siapapun pasti memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh seseorang sebenarnya mengisyaratkan sebuah panggilan untuk berelasi dengan orang lain sehingga dapat menjalin kerjasama yang baik, saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Demikian Ibu. Iya, berarti dari sekarang Fransiskus nggak boleh lagi Mengejek Ibu. ngejek ya, Iya nggak Ibu. boleh lagi membuli. Bully. Baik. Nah, untuk tugas kita hari ini, untuk dikumpulkan minggu depan, ya masing-masing anak ibu buatlah satu motomu dulu yang menunjukkan kamu tidak gampang menyerah menghadapi tantangan. Nanti ini tuliskan juga di kertas karton, hias secantik mungkin. Nanti yang paling bagus akan kita tempel di mading sekolah. Nah, coba hasil refleksi kita hari ini. Sudah pahamkah semuanya anak-anak ibu bahwa kita memiliki keterbatasan? Sudah paham Sudah. Ibu? Sudah. Ya, Bu. Sudah dihargai keterbatasannya, Nak? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Iya, sekarang sudah mampu nggak mengambil tindakannya? Pasti Sudah sudah. Bu. Baik, Ibu harap pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Ibu harap ada perubahan dalam diri kita untuk menghargai keterbatasan kita. Untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan dan nanti LKPD kita dan hasil di karton kita akan tempel di kelas kita. Baik, demikian pertemuan kita anak-anak Ibu hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita dengan doa. Giliran siapa sekarang, Nak? Franciscus Bu, biar bertobat dia Bu. Oh, si Fransiskus. Udah baik dia ketua kelas. Ayo, Nak, Fransiskus Franseda silakan Ibu. maju. Fransiskus Franseda langsung kena lagi si Fransiskus lagi. Nanti aku aja ibu ini pikirnya. Ayo, Baik. Fransiskus Franseda. Ya, Ibu Guru, teman-teman semua, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. See you. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. See you. See you. Baik Ibu, terima kasih untuk penampilan Ibu Helena Parhusip. Saya memberi jempol. Bagus sekali. Persepsinya mantap, pembukaannya bagus, intonasi juga bagus, tujuan jelas dan melibatkan semua siswa dan terjadilah pembelajaran yang interaktif. Silakan lebih semangat lagi dan saya yakin kalau bersama dengan murid pasti lebih hebat dari sini. Oke Bu, terima kasih Bu. Mantap.